Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kepada kita pada minggu ini, Minggu Eksaudi, pada tanggal 24 Mei 2020, ditulis dalam kitab Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi. Untuk lebih mudah mengingatkan kita apa arti Eksaudi, saya mau sampaikan bahwa Eksaudi itu terdiri dari dua suku kata, yaitu Eks artinya keluar dan audio artinya suara. Jadi Eksaudi adalah boleh kita katakan mengeluarkan suara atau berseru. Dan Minggu Eksaudi artinya adalah dengar dan jawablah seruanku. Dapat kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 demikian. "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku." Jadi jika hari ini kita beribadah dalam Minggu Eksaudi, kita diajak untuk berseru dengan suara yang lebih keras kepada Tuhan, meminta dan memohon pertolongan dan belas kasihan dari Tuhan. Dalam nats khotbah kita ada dua orang buta yang bekerja menjadi peminta-minta atau pengemis, dan mereka berseru dengan suara yang keras kepada Yesus Kristus. Dan sebagaimana tema minggu kita hari ini, Tuhan mendengar seruan orang percaya, adalah benar bahwa kita pun saat berseru, kita yakin Tuhan akan mendengarkan kita semua. Dalam firman yang kita baca hari ini, ada tiga hal penting yang hendak kita perhatikan, yaitu pertama, penderitaan orang percaya. Bisa mungkin ada orang mengira dan bertanya, mungkinkah orang percaya mengalami penderitaan atau sakit? Kenapa tidak? Sebab dalam khotbah kita disebut ada orang percaya yang mengalami derita, yaitu orang-orang buta. Tetapi yang terpenting adalah bahwa Tuhan akan menolong orang percaya untuk keluar dari penderitaan dan sakitnya. Menurut kitab Markus, seorang dari mereka adalah bernama Bartimeus, dan seorang lagi tidak disebut namanya. Karena keterbatasan fisik mereka, maka mereka terpaksa menjadi peminta-minta atau pengemis di pinggir jalan di Jericho. Kita boleh bayangkan bagaimana kehidupan seorang peminta-minta. Tidak ada kepastian bahwa mereka hari ini akan mendapatkan hasil yang boleh dibawa pulang ke rumah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Semua tergantung kepada belas kasihan dan kemurahan orang yang sedang lewat. Sebab di sekitar kita, misalnya di persimpangan jalan raya, kita pun sering melihat mereka yang disability terpaksa menjadi pengemis. Mereka juga sangat berharap kepada kemurahan hati orang-orang yang lewat.
Bila ada yang bermurah hati dan memberikan uangnya, maka itulah yang mereka bawa pulang dan pergunakan. Tetapi bila tidak, maka demikianlah mereka semakin menderita, pulang tanpa membawa apa-apa untuk dimakan. Itulah menjadi penderitaan dua orang buta yang disebutkan dalam nats kita. Namun demikian, bahwa mereka adalah orang-orang percaya, sebab kita tahu mereka menyebut Yesus sebagai Tuhan, malah mengenal silsilah Yesus dari keturunan Daud. Itu berarti mereka sudah mendengar berita Yesus dan mujizat-mujizatnya. Bahkan mereka sudah lama mengharapkan berjumpa dengan Yesus dan memohon kesembuhan. Yang kedua, perjumpaan dengan Yesus Sang Tahu. Dalam perjumpaan orang-orang buta ini, kita akan memperhatikan proses terjadi bagaimana mereka disembuhkan dan lepas dari penderitaan sakitnya, yaitu bagian A, mendengar. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Benar, bahwa setiap orang mendengar kabar baik akan berbahagia. Sebaliknya, ketika seseorang mendengar kabar buruk, maka sedihlah hatinya. Orang buta dalam nats kita mendengar suara riuh di jalan tempat mereka meminta-minta, dan mereka peduli terhadap apa yang mereka dengar. Sebab apa yang mereka dengar kali ini sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kedengarannya sangat riuh, tetapi indah oleh suara orang banyak. Orang buta memang lebih banyak menggunakan pendengaran karena mereka tidak bisa melihat. Karena itu mereka ingin tahu dan memastikan apa yang sedang terjadi. Lalu mereka bertanya kepada rombongan yang lewat tentang hal apa yang sedang terjadi. Dan mereka menjawab bahwa Yesus sedang lewat. Betapa senangnya orang buta ini mendengar bahwa Yesus sedang lewat. Dan itu adalah kabar baik di pendengaran mereka. Ini adalah suatu kesempatan besar untuk sembuh. Mereka sudah lama mengharapkan berjumpa dengan Tuhan dan menerima mujizat dari Yesus. Jadi proses kesembuhan mereka juga bermula dari mendengar kabar baik kedatangan Yesus. Bagian B, berseru. Di Alkitab juga ditulis, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, dan aku akan meluputkan engkau. Mazmur 50 ayat 15. Setelah dua orang buta dalam nats kita ini tahu bahwa yang lewat itu adalah Yesus, maka mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ada dua perkataan yang sangat menarik dalam seruan ini, yaitu Tuhan dan Anak Daud. Ini menandakan bahwa mereka adalah orang percaya kepada Yesus, yang menyebutkan Yesus sebagai Tuhan. Dan mereka juga telah mengetahui silsilah Yesus dengan menyebut Anak Daud. Hanya sedikit orang yang tahu silsilah Yesus saat itu, kecuali mereka yang sudah kenal keluarganya. Jadi selain percaya, bahwa mereka juga ternyata mengenal siapa Yesus. Tetapi ada orang di situ yang menegur dan melarang mereka. Lalu apa yang terjadi? Orang buta itu justru semakin berseru dengan suara yang lebih kuat lagi. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lihatlah, Yesus mendengar dan peduli kepada suara orang percaya, yaitu yang sedang menderita. Yesus mengenal suara itu dan dia berhenti. Yesus mau menolong orang yang memohon, meminta tolong kepadanya. Seruan memohon tolong ini ternyata disukai oleh Yesus. Demikian kiranya kita juga, agar mau berseru kepada Tuhan, dan marilah berseru kepada Yesus, sebab Dia Tuhan yang mau menolong kita. Bagian C, mengutarakan isi hati
dan iman. Dalam kitab Filipi 4 ayat 6 dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Demikian juga dalam khotbah kita hari ini, ketika Yesus bertanya kepada orang buta itu, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dengan sangat gembira, orang buta itu menjawab dan mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Mereka mengutarakan isi hatinya yang paling terdalam, dan Tuhan suka mendengarnya. Karena itulah Yesus dengan segera oleh belas kasihan menjamah mata mereka, dan mereka pun sembuh oleh mujizat ini. Sungguh nyata mujizat dan kuasa kerajaan Allah baginya. Dan kini kita pun tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk membebaskan kita dari dosa dan menyelamatkan kita dari maut, tetapi juga untuk menyembuhkan kita dari berbagai penyakit. Bagian ketiga, respon kita dan mengikut Tuhan. Kini mereka sudah sembuh dan bersuka cita. Tetapi mereka tidak hanya bersuka cita untuk dirinya sendiri dan mulai melakukan pekerjaannya sendiri. Mereka tidak hanya terpesona karena kesembuhan, tetapi mereka kemudian berkomitmen untuk mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan yang setia. Inilah sebagai ungkapan syukur mereka atas kebaikan dan belas kasihan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita berseru kepada Tuhan, sebab Dia akan mendengar seruan kita dan menolong kita. Dia akan membebaskan kita dari si jahat dan penderitaan. Berseru dan percayalah kepada Tuhan, sebab Dia akan mendengarkan seruan kita, seruan setiap orang percaya. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin.